Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Bank BCA kuartal ketiga tahun 2020. Teman-teman, ini disclaimer-nya, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Dan ini analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha. Jadi BBCA ini bergerak di bidang usaha perbankan ya teman-teman ya. Terus untuk sumber income-nya ada memberikan kredit ya atau interest income, 2 penyewaan safety box, habis itu ada administrasi, tabungan, transfer, dan lain-lainnya, pertukaran kurs, transaksi fee, dan penjualan asuransi ya teman-teman ya. Tetapi kalau untuk BCA-nya sendiri adalah memberikan kredit ya teman-teman, atau interest income-nya menjadi sumber pendapatan utama. Terus untuk segmen usaha atau marketnya ada di satu corporate, komersial, UMKM, dan consumer ya teman-teman ya, yang berada di Indonesia. Terus untuk kasus hukumnya tidak ada ya teman-teman saat saya membaca atau melihat di Google ya teman-teman. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Dwi Muria Investama itu sebesar 54,94% atau sebagai saham pengendalinya itu dimiliki oleh masyarakat sebesar 45,06%. Oke teman-teman, kita masuk ke revenue-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat dari revenue-nya itu dari 2014 sampai dengan 2019 selalu konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Terus untuk di kuartal ketiga tahun 2019 dengan 2020 itu ada mengalami kenaikan 3,6% ya teman-teman ya. Terus untuk di setahunkan ini 2020 ini saya mengambil dari kuartal ketiga yang saya setahunkan ya teman-teman. Maka dapatnya 65 466 habis itu 667. Tetapi teman-teman kalau saya lihat kuartal keempat tahun 2019 itu untuk saham BBCA ini dan untuk revenue atau pendapatan BBCA ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya pada akhir tahun. Jadi untuk kuartal keempatnya kita harus menunggu sampai laporan keuangannya keluar baru kita bisa pastikan ya teman-teman ya untuk pendapatannya. Terus teman-teman kita masuk ke net profitnya. Net profitnya juga dari tahun 2014 sampai tahun 2019 selalu konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Cuman pada saat 2019 kuartal ketiga dengan 2020 kuartal ketiga mengalami penurunan 4,3% ya teman-teman ya. Dan menurut saya untuk BBCA ini sangat bagus ya teman-teman ya, dimana kita sekarang lagi COVID-19 atau pandemi ini. Tetapi penurunan untuk saham untuk net profit dari BBCA ini masih tergolong sangat kecil ya teman-teman ya. Padahal dia adalah sektor perbankan yang dimana terjadi dampak utama juga ya, salah satu sektor yang mengalami dampak terbesar ya teman-teman. Terus teman-teman kita lihat dari segi asetnya. Dari asetnya dari tahun 2014 sampai dengan 2020 selalu konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Dan di 2020 ini mencapai 1 miliar ya teman-teman ya. Berarti udah mencapai 1 miliar dalam jutaan rupiah ya teman-teman ya. Dan ini mengalami kenaikan 9,2%. Terus teman-teman dari segi hutangnya juga konsisten ya, dari tahun 2014 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan ya teman-teman ya. Dan ini di tahun 2019 dan tahun 2020 ini mengalami peningkatan 10,7%. Dan which is ini bagus ya teman-teman ya, di mana sektor perbankan itu kan membutuhkan funding yang banyak untuk disalurkan ke debitur-debiturnya ya teman-teman ya.
Dan untuk BBCA ini berarti mengalami peningkatan 10% dari tahun sebelumnya, berarti masyarakat Indonesia juga mempercayakan uang mereka untuk tabung di Bank BCA ini ya teman-teman ya. Nah, terus teman-teman kita masuk ke dari segi modalnya. Modalnya juga teman-teman dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Dan di tahun 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 2,85%. Terus teman-teman kita masuk ke segi sektornya ya teman-teman ya. Dari segi sektor yang dimana perbankan kita harus ada rasio-rasio yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah NPL atau non-performing loan-nya. Jadi teman-teman kalau dengan kuarter di mana 2019 sebesar 1,62, di tahun 2020 ini mengalami kenaikan menjadi 1,93 ya teman-teman ya. Which is ini menurut saya masih tergolong sangat bagus ya teman-teman ya. Berarti hanya mengalami peningkatan 0,31%, tidak mengalami kenaikan sampai 1% ya teman-teman ya untuk grossnya. Dan untuk NPL netnya itu dari 0,59% menjadi 0,74% ya teman-teman. Menurutku masih sangat bagus karena masih di bawah 1% ya teman-teman ya. Dan dari standar BI pun memberikan kurang dari 5%. Terus untuk CAR-nya dari 23,79% menjadi 24,72% ya teman-teman di tahun 2020. Which is ini sangat bagus juga, jadi mereka memiliki cadangan lebih banyak di tahun 2019. Dan dari saran BI adalah memang lebih dari 9%. Nah untuk BBCA ini mencapai 2,5 kali ya teman-teman ya dari persyaratan yang ditetapkan oleh BI. Terus untuk LDR-nya adalah Loan Vs Deposit Ratio, yang dimana dana yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2019 kuartal ketiga sebesar 80%, sedangkan di 2020 kuartal ketiga hanya mencapai sekitar 70% ya teman-teman ya, 69,55. Which is kalau menurut saya ini adalah strategi bisnis yang cukup baik ya teman-teman untuk BBCA ini, yang dimana di masa sulit ini kemungkinan orang tidak bisa membayar juga lebih tinggi. Jadi dari strateginya BBCA ini mereka menahan dana ya teman-teman ya, which is ini untuk supaya tidak meningkatkan NPL-nya mereka. Dan menurut saya ini sangat bagus ya, strategi bisnis yang cukup bagus. Oke teman-teman, kita masuk ke summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita lihat dari NPM atau net profit marginnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat net profit marginnya, BBCA ini masih konsisten menjaga ya teman-teman ya, dari 30% sampai 40% ya teman-teman ya. Dan di tertinggi itu adalah di tahun 2018 yang dimana 45,54% ya teman-teman. Dan di sini saya bilang wow sebenarnya, yang dimana wah ini perusahaan dewa lah kalau saya bilang ya teman-teman ya, 40% loh teman-teman. Jadi teman-teman pinjamannya 100 juta mereka dapat 40 juta lah istilahnya. Jadi di sini sangat wow ya untuk pendapatan net profit margin ya teman-teman ya teman-teman. Dan di mana kemungkinan besar berarti biayanya atau biaya operasional mereka sangat kecil teman-teman. Berarti untuk BBCA ini mereka sangat-sangat efisien ya, bisa dikatakan ya teman-teman. Padahal dengan sektor-sektor bank yang lain tidak ada yang mencapai 40% ya teman-teman ya. Terus untuk earning per share-nya menjadi 1000 ya teman-teman ya, earning per share-nya. Dan untuk per-nya masih 26,9 ya teman-teman. Berarti ini bisa dikatakan harga BBCA memang lagi sangat tinggi ya teman-teman ya. Terus untuk book value, kalau teman-teman lihat dari book value-nya hanya sekitar 7.264. Sedangkan harga sahamnya sekarang
adalah 29.100 ya teman-teman. Jadi memiliki PBV 4 kali ya teman-teman ya. Jadi untuk saham BBCA ini dijual 4 kali lebih mahal ya daripada book value-nya. Terus untuk DER-nya pun masih di 4 kali ya teman-teman ya daripada modalnya ya. Jadi di sini saya bisa katakan cukup konsisten ya dari BBCA ini dalam menjaga DER-nya. Dan ini masih tergolong sangat bagus ya kalau di sektor perbankan di bawah 5 ya teman-teman. Terus untuk ROE-nya sebesar 14,89%. Which is ini juga sangat bagus karena 2 kali dari bunga deposito ya yang saya terapkan ya, atau 9% teman-teman. Untuk ROA-nya sebesar 2,66%. Terus teman-teman untuk harga sahamnya saya menggunakan saat video ini dibuat harga sahamnya sebesar 29.100. Tetapi untuk intrinsic value-nya yang saya hitung dengan analisa fundamental saya, untuk harga saham BBCA ini hanya ada di sekitar 15.000 ya teman-teman ya. Berarti margin of safety-nya adalah minus 48% ya teman-teman ya, atau hampir 1 kali lipat ya kalau kita beli di harga 15.000 ya. Oke teman-teman, ini saya masuk ke kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa teman-teman. Untuk produk dan jasanya saya berikan status oke. Kenapa? Karena saya melihat Bank BCA ini bisa bertahan 5-10 tahun ke depan ya teman-teman. Terus untuk GCG-nya saya berikan status oke juga. Karena satu adalah Dwi Mulia merupakan saham pengendali ya teman-teman ya, pemegang saham pengendali. Yang kedua adalah tidak adanya kasus hukum. Yang ketiga adalah dari NPM-nya atau net profit margin-nya yang mencapai 40%, yang dimana berarti mereka sangat efisien dan sangat produktif ya dalam menyalurkan kreditnya mereka. Terus kita masuk ke revenue saya berikan status oke karena di masa pandemi pun mereka masih mencetak revenue yang positif ya teman-teman ya. Dan net profit saya memberikan status oke juga walaupun mengalami penurunan sedikit, karena menurut saya pandemi ini seharusnya bisa lebih berpengaruh ya di sektor mereka ya, tetapi untuk BCA ini mengalami gesekan yang sedikit ya menurut saya ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan BCA ini dalam preventif untuk isu-isu force major mereka sudah sangat ada persiapan ya teman-teman ya. Jadi ketika pandemi pun mereka belum imbas efeknya tidak terasa begitu. Terus untuk aset dan liability-nya saya berikan status oke karena konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Dan untuk liability-nya atau hutangnya saya berikan status oke karena DER-nya yang cukup rendah dan mengalami kenaikan, yang dimana berarti nasabah BCA percaya ya uang mereka untuk ditabung di bank tersebut. Untuk book value-nya saya berikan status no karena book value-nya hanya di 7.000 sedangkan harganya udah 29.000 ya teman-teman ya. Jadi sangat jauh sekali. Terus untuk sektor saya berikan status oke juga karena satu adalah memenuhi syarat dari BI, dan yang kedua adalah dari NPL-nya mereka sangat menjaga ya teman-teman ya, masih di bawah 1% untuk netnya. Untuk ROE-nya saya berikan status oke karena di 2 kali dari harga deposito ya teman-teman ya. Jadi yang saya anut adalah 9% dan dia masih mencetak ROE yang di atas 10% dan teman-teman ya untuk BBCA ini. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif ya teman-teman ya, hampir 1 kali lipat ya. Terus untuk dividen saya berikan status oke karena saya melihat BBCA ini selama 5 tahun terakhir masih rutin ya teman-teman membagikan dividennya kepada investornya. Oke teman-teman, ini kesimpulannya adalah 9:11. Terus pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BBCA ini? Teman-teman, saya akan membeli saham BBCA ini tetapi tidak pada harga sekarang ya teman-teman ya. Menurut saya memang harga BBCA ini terlalu overvalue, tetapi dalam satu sisi juga
yaitu adalah memang perusahaan ini sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau misalnya beli terus ditahan 10 tahun ke depan, ya menurut saya BBCA ini masih sangat aman ya teman-teman ya. Tetapi karena saya juga portfolio saya ada bagi ke tempat lain, maka saya sementara masih tidak membeli saham BBCA ini. Tetapi kalau teman-teman tanya personal idea-nya saya, saham BBCA ini saya rasa sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini referensi untuk keputusan teman-teman dalam memilih saham BBCA ini, apakah layak untuk ditabung, diinvestkan atau tidak teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga teman-teman komen di bawah ya teman-teman ya, jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti materi ini. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. See you in the next video. Bye bye.